Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kita membutuhkan kuasa Allah dalam hidup kita masing-masing dan dalam persekutuan gereja sebagai satu tubuh Kristus. Untuk terus bertumbuh dalam kehidupan rohani dan menjadi terang bagi dunia. Ada kalanya kita dihadapkan oleh kesengsaraan dan tekanan hidup. Kita harus percayakan semuanya pada kuasa Allah dan tidak berkecil hati. Karena dalam Dia akan ada harapan. Di saat itu kita akan terus mendapatkan penghiburan akan kasih Allah yang tak terbatas. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 1-5 tentang harapan dan janji Tuhan bagi umatnya. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Yesaya pasal 40 ayat 1-5. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosa-dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, di video Suara di Bukit sebelumnya kita telah belajar sedikit tentang kehidupan Nabi Yesaya sebagai Nabi Tuhan yang bernubuat akan kedatangan Mesias Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia. Saudara bisa lihat pada 2 video Suara di Bukit yang berjudul Datanglah pada Tuhan dan dengan bilur-bilurnya. Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa kerajaan Yehuda yang memiliki ibu kota Yerusalem akan dikuasai oleh kerajaan Babel atau Babylon dan membawa mereka pada perhambaan pemerintahan Babel. Hal ini adalah hukuman Tuhan pada mereka atas ketidakpatuhan pada hukum-hukum Allah dan dosa-dosa kemurtadan yang berpaling dari Allah pada penyembahan dewa-dewa palsu. Di pasal ini, Nabi Yesaya bernubuat bahwa bangsa Israel secara keseluruhan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, dalam perhambaannya pada akhirnya akan kembali ke tempat asal mereka, yaitu Yerusalem, dengan damai di bawah pemerintahan kerajaan Mesias Allah, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, di sini Tuhan memberikan penghiburan pada mereka bahwa Tuhan tidak akan melupakan perjanjiannya. Nubuatan Nabi Yesaya ini juga dikutip oleh Matius pada saat ia menuliskan tentang Yohanes Pembaptis yang tertulis sebagai berikut pada Matius pasal 3 ayat 1-3. Yang berbunyi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saudara seiman, demikian juga dengan hidup kita.
Tuhan selalu akan memberikan penghiburan dan tidak akan melupakan kita. Kita orang-orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Setiap dari kita perlu terus datang pada Tuhan dan memohon penghiburan dan pengharapan dalam keadaan apapun. Bagaimana pengenalan kita akan Allah atau siapa Allah bagi hidup kita hanya dapat dimengerti dari firman-firman sucinya di Alkitab. Firman Tuhan memberikan keyakinan, ketenangan, dan kekuatan bagi kita, umat-Nya yang percaya dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku, sebelum berdoa saya akan bagikan kesaksian teman saya, seorang wanita Kristen yang baru saja 2 minggu lalu berpulang kembali pada Tuhan Yesus. Pada suatu saat kami belajar Alkitab bersama dan masing-masing dari kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian hidup. Ia mengatakan bahwa walaupun ia dibesarkan dalam keluarga Kristen, namun ia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ia pergi ke gereja adalah merupakan hal yang rutin dilakukan setiap minggu. Pada saat ayahnya meninggal, ia sangat sedih dan tidak berhenti menangis. Di saat itu, ia menemukan Alkitab Injil di kamar ayahnya di sebelah tempat tidur. Ia mulai membaca dan terus membaca. Dan pada suatu ketika setelah beberapa saat, mungkin 2 atau 3 minggu, ia merasakan kasih Allah untuknya. Dan sejak saat itu, ia menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Di saat itulah ia lahir baru kembali dalam kuasa Roh Kudus. Ia mengerti bahwa Yesus mengasihinya dan dalam keadaan apapun, kasih Allah baginya sangatlah nyata. Saudaraku, kesaksian ini sangat menyentuh hati saya. Karena di dalam kesedihan, di dalam kesengsaraan, Tuhan pun menjamah hati manusia. Saudara, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Dia ingin menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia ingin agar kita datang padanya. Saudaraku seiman, kasih Allah Yesus Kristus begitu besar bagi kita. Maka marilah kita terus bersandar, berteduh dalam perlindungannya di tengah-tengah badai kehidupan. Teruslah pusatkan pandangan kita pada terang Allah dalam melangkah di tengah-tengah kabut penderitaan yang begitu tebal. Maka kita akan dapatkan harapan, penghiburan, dan kekuatan Allah yang penuh kasih. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau Bapa akan kasih dan pengampunan-Mu. Kembali kami datang padamu Bapa sebagai anak-anak Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Raja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Bapa untuk terus dapat bergantung pada kuasa Allah dalam hidup kami, dalam keadaan apapun yang kami alami. Biarlah kuasa-Mu yang besar tercurah dan terlihat dalam hidup kami. Biarlah segala puji syukur dan terima kasih akan terus terucap dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan memberkati. Mohon bagikan dengan orang lain yang mungkin dapat memberkati mereka juga. Tuhan berkati saudara dan keluarga, dan sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih.